Kemarin kita sempet ngulik yang namanya Node-RED ya. Itu salah satu bentuk dari apa namanya IoT platform atau IoT dashboard. Em, dan fungsinya adalah sebagai apa ya software yang berjalan untuk pengumpulan data IoT, pengolahan data dan menampilkan atau memvisualisasikan data tersebut. Cloud dashboard itu ada banyak apa ya solusi yang software company kasih. Ada di GCP atau Google Cloud Platform. Di dalamnya ada eh, fungsi-fungsi IoT-nya. Kemudian Azure, yaitu Windows, memiliki beberapa spesifik Azure IoT yang dapat mengelola data-data IoT yang ada. Hmm. Lalu ada yang namanya ThinkSpot. ThinkSpot ini sebuah apa ya company juga bisa dibilang gitu atau software yang em, menyediakan layanan-layanan itu. Jadi kenapa milih ThinkSpot? Karena em, apa ya bisa dibilang teman-teman bisa coba dengan trialnya cukup masukkan email dan juga ya daftar ya register dan juga ada em, apa namanya Community Edition. Community Edition ini biasanya gratis dan teman-teman dapat melakukan instalasi Community Editionnya dan memakai beberapa basic beberapa basic tools yang ada di dalam. Nah, sebenarnya Thinkspot itu sendiri em, apa ya banyak banyak juga dipakai sama teman-teman yang bergerak di per-IoT-an. Karena apa ya contohnya kayak dia bisa mengatur beberapa hal di dalam dari skala bisnis. Kita kan kalau kalau cuman kita bikin IoT-nya untuk kita sendiri ya, kita bisa aja pakai contohnya kayak Node-RED gitu ya. Tapi kalau udah udah punya skala besar, udah punya customer yang banyak, kita cenderung memerlukan apa ya, manajemen, nge-manage bagaimana perangkat-perangkat IoT itu terkoneksi ke internetnya atau ke server, terkoneksi atau terhubungnya apa ya, kepemilikannya punya siapa, dan enaknya kalau di sini kita tahu bahwa kita bisa nge-assign atau ngasih bahwa perangkat IoT tersebut punya grup siapa. Grup di sini adalah untuk misalkan teman-teman kerjasama sama perusahaan ya, perusahaan tersebut memiliki perangkat-perangkat IoT, jadi dimasukin ke grup. Dan ada customers, ada asset groups, dan device groups. Jadi pengelompokan yang digunakan ini eh, akan membantu kita dalam apa ya, men, me- mem- memanage atau mengatur IoT lebih baik. Dan yang ThinkSpot sendiri ini dia ada kapabilitas white labeling ya. Jadi kita bisa namain nama perusahaan sendiri di sini. Jadi ThinkSpotnya nggak keluar gitu ya. Dan eh, customer bisa punya dashboardnya sendiri gitu. Tampilannya spesifik kalau memang ada administratornya si customer, mereka bisa ngatur sendiri. Ini ada white labeling. Terus dalam memanage sebuah perangkat IoT, kita juga perlu kan yang namanya perangkat-perangkat kita itu hi- apa ya hilang dari bugs-nya. Em, Hilang dari bugs-nya maksudnya gini, dalam pengelolaan perangkat IoT, tentu kita dalam waktu beberapa lama
Intinya produk itu kan nggak 100% jadi dengan sempurna ya, produk IoT itu. Tentu pasti ada bugs, ada error dan segala macamnya. Dalam proses developmentnya, pengembangannya, kita mencoba untuk memperbaiki bugs itu dengan mengupdate softwarenya. Nah, ketika kita ingin mengupdate software dari sebuah perangkat, mungkin teman-teman familiar dengan upload 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 program di Arduino IDE. Upload program itu salah satu bentuk update firmware. Nah, update firmware itu kalau skalanya udah banyak dan perangkat IoT-nya udah terkoneksi ke internet, lebih gampang kita melakukan update-nya via internet atau via network ketimbang kita datang perorangan atau dengan orang langsung secara fisik melakukan pengupdatean. Ya, itu tergantung apa ya, seberapa secure atau fungsi dari masing-masing perangkat IoT itu. Jadi ada yang namanya, sorry, OTA atau di sini kepanjangannya adalah Over the Air Update. Nah, OTA ini apa? Jadi ngupload firmware di mana perangkat akan memanggil ke server apakah apakah ada update. Sama kayak handphone teman-teman, khususnya Android ya, semua perangkat ponsel pintar kan ada ini ya, update versi terbaru, update di iOS ada versi sekian, di eh, Android ada eh, update, masing-masing merek ada update-nya sendiri gitu ya. Itu ya tadi fungsinya bahwa ada perbaikan-perbaikan bugs dan semacamnya yang perlu diupdate, itu termasuk namanya OTA, Over the Air Update. Nah, dari OTA ini kita bisa aja yang namanya secara manual untuk mengupdate firmware tersebut. Namun eh, sebagai apa namanya? Sebagai solusi kayak ThinkSpot ini, dia punya manajemen sendiri gitu untuk melakukan OTA updates. Di dalam OTA updates itu apa aja? Nah, itu ada versi versioning, bisa ada trigger untuk melakukan update kemana aja gitu ya. Ada pengaturan-pengaturan tersendiri di OTA-nya itu. Oke, kalau dari sisi apa namanya ThinkSpot itu, kita memiliki beberapa komponen di dalam ya. Untuk services atau apa sih yang berjalan di dalamnya itu, poinnya adalah mereka punya core atau inti dari si softwarenya. Kemudian ada yang namanya rule engine. Rule engine itu kayak teman-teman punya node-RED-nya. Jadi di sini tuh kayak semacam node-RED gitu ya. Ada drop and drag nodes gitu ya. Nanti akan mengatur beberapa data yang krusial gitu, semacam kayak ada alertnya atau mau diapain nanti data tersebut, dikelolanya sebagaimana, kayak mana gitu. Nah, dari ThinkSpot ini yang untuk core-nya, software intinya, dia punya semacam REST API. REST API itu apa? HTTP request yang bisa dipanggil di core-nya dan juga menyediakan UI. Jadi ada eh, tampilan interface-nya dan juga bisa dipanggil dari external system. Misalkan teman-teman mau mau apa mau memakai REST API yang disediakan oleh ThinkSpot, ya bisa aja pakai interface teman-teman, interface masing-masing, teman-teman masing-masing gitu. Misalkan teman-teman mau ngedevelop Android app,
jadi tinggal memakai REST API-nya aja gitu. Dari di sini juga mengatur database SQL, NoSQL gitu. Lalu konektivitas apa aja sih atau jenis apa ya data transport apa aja yang didukung? Di sini kayak mereka punya ini semacam LP1 atau LoRaWAN. Mereka menyediakan untuk decodingnya. Ada yang namanya SNP, ada namanya CoAP, ada yang namanya HTTP ya standar, kemudian ada MQTT. Jadi Things seperti itu sendiri mensupport hal ini. Nah, bagaimana perangkat-perangkat itu terkoneksi ya bisa aja dia melakukan GET, melakukan HTTP request ataupun MQTT subscription atau publishing. Sem- Kadang kadang kala kita juga punya perangkat-perangkat yang tidak support koneksi ke internet, namun support transport yang lain. Misalkan Modbus, jadi kayak koneksi secara serial atau koneksi secara wired, kabel gitu ya. Ada koneksi dengan UART, CAN bus, dan lainnya gitu. Bagaimana dia komunikasi dengan sebuah gateways atau bisa juga di sini di dispesifikkan sebagai PC komputer gitu ya. Jadi connect ke perangkat-perangkat lain dengan wire atau kabel gitu dan bisa tinggal diteruskan informasinya lewat MQTT. Nah, itu basic dari si ThinkSpot itu sendiri. Nah, di dalam ThinkSpot tentu ada kapabilitas fitur seperti data visualisasi, ada telemetri, yaitu untuk mengambil data time series yang termasuk dalam use case-nya. Kemudian ada atribut, atribut itu nanti berhubungan sama uh, me-assign atau mengasih custom key value attribute to entities. Ada entitas namanya, entitas. Jadi kayak ada pengaturan, intinya atribut ini pengaturan tersendiri atau nomenklatur bahasa sendiri di ThinkSpot. Kemudian ada yang namanya rule engine, jadi ngeproses data yang ada, kemudian dilakukan misalkan dia mendapatkan tadi alert, mendapatkan data temperatur yang sangat tinggi, maka ada notifikasi atau melakukan sesuatu dari data tersebut. Kemudian namanya entitas sama relations. Ini tadi nyangkut sama atribut. Jadi ini kapabilitas kapabilitas dari platform yang memodel. Jadi kayak em, kayak ini sih lebih ke teman-teman punya sensor suhu. Ya sensor suhu fisiknya ada kan, tapi representasi sensor suhu di perangkatnya, sensor suhu di platformnya pun ada gitu ya, untuk iya untuk melihat data yang datang dari sana. Ada juga di sana audit log. Log itu dalam pengalaman aku sama ini sangat penting karena gimana ya? Kita nggak tahu error atau kerusakan-kerusakan apa yang di lapangan. Kita memerlukan data log atau catatan yang berlangsung ketika kejadian error tersebut, apa yang dilakukan, sedang dilakukan, dan kalau bisa dikeluarkan eh, ketika saat dia berjalan, dia punya kegalutan atau error apa gitu. Ada API limits, controlling API usage by limiting number of requests. Jadi di limit bisa, kemudian ada RPC, ya ini komunikasi dua arah dan advanced filter. RPC ini kayak protokol deh kayaknya. Lupa ingat. Jadi paling lebih ke sini ya teman-teman. Kita akan point of view-nya di apa? eh, Beberapa hari ke depan akan eh, fokus ke Thinkspot dan yang kita akan bahas atau
pakai itu biasanya di bagian data visualisasi, telemetri, rules engines, entitas, sama atribut paling. Itu sih kalau dari aku. Yang lainnya kalau teman-teman mau ngulik silakan. Oke, kita coba demonstrasikan apa things board-nya. Where is it? Hmm. Jadi teman-teman silakan coba apa kalau mau coba masuk ke Thinksport, kemudian try it now. Dia di Thinksport IO, kemudian eh what is this? Aku mau coba cloud try it now. Gak ada yang lain? Nope. No. How about Europe? Oh, nggak support ini lagi ya mereka ya? Mau Recording in Thinksport. progress. Oke, login with Google. Login with this. Kan semoga nggak error. Bentar, lama juga ya. Oke, accept policy. Oke, teman-teman, ini aku pakai demo Thinksport IO Home. Nanti kalau apa kayak semacam full fledged kayak bisa pakai banyak hal di sini ada ini ya, ada ininya caranya. Oh, this is mine. Oh, ini yang kemarin ya. Oke, ini demo. Nah, dalam demo ini secara apa ya? Secara tampilan ini seperti ini ya, teman-teman. Untuk awalannya bisa diperbesar seperti ini. Ini kita pakai contoh ada contoh yang dipakai sih. eh kita coba lihat dashboardnya udah ada belum ya? Oke, di sini banyak ini perangkat yang apa contoh yang dipakai. Ini jadi indoor air quality system. Ini kayak contoh dashboard. Kalau di apa Notepad itu kayak UI ya. Nah, ini tampilannya kayak gini. Di sini kayak ada entitas yang namanya building office. Di dalam situ mereka ngasih eh, apa ya? Ngasih contoh kayak demonstrasi air quality. Di dalam air quality itu apa? Ini ada ini keterangannya CO2 sama TVOCs.
Eh, kita bisa lihat detail dari data apa sensor satu sensor itu di dashboardnya ini dan dilihat ada grafik yang eh, bisa kita pantau gitu ya dari sejarah apa dari sebelumnya berapa dan ini CO2-nya berapa gitu. Ya, di sini ada gambarnya sensor yang dipakai itu yang mana. Nah, di sini ada alarms untuk eh, apa ya sebagai rules atau aturan ketika perangkat ini em, punya nilai sekian akan dibagi seperti critical, ada major, ada aman gitu ya. Ini di set 2 gitu. Sini bisa di acknowledge bahwa oh ini udah nggak apa-apa lagi gitu. Jadi yang namanya yang bagian di atas ini ya